Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi hari ini yang Kau anugerahkan. Kembali kami akan renungkan firman-Mu, berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah terbanglah lebih tinggi, masuklah lebih dalam. Ya, terbanglah lebih tinggi, masuklah lebih dalam. Saudara, satu-satunya burung yang berani mematok seekor elang adalah raven, ya, burung gagak. Burung ini bisa duduk di punggung elang dan mematuk lehernya. Namun perlu diketahui, elang tidak merespon atau bertarung dengan gagak. Elang tidak mau menghabiskan waktunya atau energinya dengan gagak. Yang dilakukan elang adalah dia hanya membuka sayapnya lebar-lebar dan mulai terbang lebih tinggi di langit. Dan semakin tinggi ya dia terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya apa? Gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Nah, apa pesan dan pelajaran dari cerita ini? Ada 3 hal. Yang pertama, tidak semua pertempuran argumen dan kritik yang perlu Anda tanggapi atau balas balik. Berhentilah membuang waktu dan energimu hanya karena persoalan gagak. Apakah itu orang yang tidak suka denganmu atau yang punya niat jahat kepadamu? Ketika Yesus dimintai keterangan tentang kemesiasannya, Yesus hanya diam. Karena buat apa bersuara untuk orang-orang yang tidak tahu kebenaran? Itulah yang harus kita sadari dan hidupi. Bahkan dikatakan juga di bagian ayat lain, jangan memberikan mutiara kepada babi, kan begitu. Ya, atau kepada anjing, nanti anjing itu akan memuntahkannya kembali, kan. Artinya ya sia-sia kalau kita mau berdebat ataupun mau terus ya merespon dan menanggapi semua sikap dan tindak tanduk setiap orang yang mungkin tidak baik atas hidup kita. Mari seperti burung elang, kita tidak merespon dan tidak bertempur untuknya. Yang kedua adalah tidak usah tanggapi, angkat saja standarmu. Standarmu yang adalah apa? Anak-anak Tuhan yang dipilih dan dikhususkan Tuhan. Karena engkau berbeda dengan standar dunia ini. Bawalah mereka terbang lebih tinggi dengan pikiran-pikiran sorgawimu, dan terbang lebih tinggi dengan sikap serta perbuatan kasihmu yang tak terbatas dan tak bersyarat. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan yang memang Tuhan berikan kemampuan untuk itu. Yang membuat siapapun tidak bisa mendikte dan menuduhmu, apalagi menjatuhkanmu. Yesus disalib bukan karena dia bersalah dan kalah, tetapi dia adalah benar dan dia menang dari segala apapun. Bahkan dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Disalib, keselamatan, penebusan sungguh telah selesai, dia tuntaskan. Sehingga olehnya kita pun beroleh pengampunan dan keselamatan. Mengapa? Oleh karena dia tidak menanggapi semua masalah, semua kisru, semua pandangan, semua pendapat. Baik orang banyak yang mencari-cari dia, baik ahli Taurat, orang Farisi, bahkan Herodes, Pontius Pilatus, para imam pun. Dia tidak menanggapinya. Tetapi dia membuat standarnya tinggi. Dia terbang tinggi. Sehingga orang tidak mampu untuk bisa mengikutinya. Karena dialah Tuhan. Dan kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semua orang-orang percaya, dia berikan kemampuan itu. Maka ketika ada persoalan apapun, terbanglah lebih tinggi. Buatlah standarmu yang menjadi standar anak-anak Tuhan. Sehingga jangan engkau menjadi sama dengan dunia ini. Dan yang ketiga, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Masuklah lebih dalam. Sehingga tidak ada satupun orang yang dapat merendahkanmu dan menenggelamkanmu. Serta hiduplah mengalah sampai tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Itulah sesungguhnya prinsip dan juga pesan dari kisah burung elang dan burung gagak ini. Nah saudara, masih adakah dosa yang tidak diselesaikan oleh Yesus? Masih adakah harga diri kita yang belum dibayar?
Masih adakah kuasa dosa dan iblis yang dapat memisahkan dan merebut orang percaya, saudara dan saya, dari kasih-Nya? Tidak ada. Karena itu, mari bersyukur untuk semuanya, bangga untuk semuanya. Karena itu pakai semua potensimu itu yang sudah Dia berikan. Mari terbanglah lebih tinggi dan masuklah lebih dalam. Jadilah elang dan jangan jadi seekor gagak. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari ilustrasi ini. Biarlah kami rindu supaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh nyata, berbeda dengan dunia ini. Sehingga dunia tidak bisa mendikte, mendakwa, menuduh kami, apalagi menjatuhkan kami. Karena standar kami sebagai anak-anak-Mu lebih tinggi. Dan kami pun mampu untuk merendahkan diri sehingga orang tidak dapat lagi merendahkan kami. Kami mampu pun mengalah dengan semuanya sehingga orang pun tidak bisa mengalahkan kami. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semua aktivitas kita hari ini. Amin. Shalom.